kita. Dulu ada hamba Allah yang bernama Yashkur. Kenapa dikatakan diberi nama Yashkur ini? Karena semenjak kecil sampai besar, sampai umur 480 tahun, manusia ini selalu berterima kasih kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Dia tidak makan atau memasukkan benda ke perutnya kecuali dengan pekerjaan ia sendiri. Saking hati-hatinya bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Karena dia pandai-pandai bersyukur kepada Allah, akan tetapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dia melihat seekor anjing lewat di depannya. Tiba-tiba anjing itu mendekati orang yang bernama Yashkur ini. Kemudian si Yashkur ini mengatakan kepada anjing, "Ya shani'a hadzal kalb." Wahai anjing, kenapa kok ini bentuk mukamu kok jelek seperti itu? Wahai anjing, kenapa mukamu kotor? Kenapa mukamu ini jelek? Tiba-tiba anjing tadi mengucapkan waalaikumsalam. Wahai Yashkur, aku memang bernama anjing. Aku memang diciptakan oleh Allah seperti ini. Ini bukan kemauanku. Aku jelek seperti ini. Aku diciptakan oleh Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaanku wahai Yashkur, apakah engkau itu menghina diriku karena saya ini jelek? Apa kau menghina Tuhanku yang menciptakan aku? Kalau kau menghina Tuhanku yang menciptakan aku, saat ini engkau saya laporkan kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Semenjak itu menangislah seorang yang bernama Yashkur ini. Dan sampai berpuluh-puluh tahun tidak berani mengangkat kepalanya ke langit, tidak berani menghadap ke atas, malu kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat bertemu dengan kambing, suatu saat bertemu dengan onta, suatu saat bertemu dengan sapi. Ketika dia dekat dengan kambing, dekat dengan onta, dekat dengan sapi, ternyata tiga makhluk hewan ini nuding-nuding kepada orang yang bernama Yashkur ini. Ini orang yang keras kepala, ini orang yang sombong, ini orang yang mengaku paling bersih, paling suci, berani-beraninya menghina makhluk lain. Subhanallah. Fayanuhu, maka orang ini berteriak sekeras-kerasnya, wahai Allah, setiap aku bertemu makhlukmu semuanya menghinaku. Kerbau menghinaku, sapi, kambing, anjing menghinaku, bahwa aku ini makhlukmu yang hina di dunia ini. Maka siang malam selalu berteriak-teriak memanggil nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut yang tadinya bernama Yashkur diberi nama oleh Allah Nuh. Inilah hamba Allah yang bernama Nabi Nuh. Kemudian umur 480 tahun dia, Allah, kalau begini caranya, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Mulai saat ini ajarkan kepada saya akan menyampaikan, saya akan menjadi da'i, saya akan berdakwah, mengajak seluruh umat di dunia untuk beriman dan bertakwa kepadamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Umur 480 tahun Nabi Nuh menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum
adzabun alim. Wahai Nuh, mulai sekarang ajarkanlah ilmu agama kepada seluruh umatmu sebelum datang siksa kepada mereka. Akhirnya apa? Nabi Nuh berdakwah. Anehnya dakwahnya Nabi Nuh ini tidak didukung oleh istrinya, tidak didukung oleh anak-anaknya, baik istri yang pertama, istri yang kedua, anak dari ibu yang pertama, dari ibu yang kedua, semuanya tidak membela perjuangan ayahnya, tidak membela perjuangan suaminya. Nabi Nuh dengan pedenya, karena merasa dia sudah berpengalaman, punya ilmu, tidak ngurus keluarga, tidak ngurus. Aku berdakwah, seorang raja yang terkenal pada saat itu adalah bernama Darmasil. Kemudian Darmasil meninggal, diteruskan oleh anaknya yang bernama Tubin. Tubin diteruskan oleh anaknya berikutnya yang bernama Tohordus. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulailah Nabi Nuh berdakwah langsung ke tempatnya raja yang terkenal itu. Pokoknya saling adu kepandaian, adu kecerdasan. Apa yang terjadi? Inilah saudara-saudaraku, berdakwah itu harus meniru akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwahnya Nabi Nuh sendiri, tidak pakai uang, tidak pakai teman, tidak pakai keluarga, tidak pakai anak. Akhirnya apa? Nabi Nuh kewalahan mengajarkan satu raja tidak bisa diterima sama sekali. Kalau mau masuk ke gerbang raja, jendelanya, pintunya ditutup rapat-rapatnya. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, lebih baik yang bernama Darmasil dibunuh saja ya Allah. Biarlah meninggal ya Allah. Nanti saya akan berdakwah kepada anaknya yang bernama Tubin. Akhirnya tidak lama kemudian, karena umurnya Raja Darmasil ini sejajar dengan Nabi Nuh, diduain Nabi sekali saja langsung Darmasil. Akhirnya jabatan kerajaan dipimpin oleh raja bernama Raja Tubin. Ternyata Tubin ini yang menggantikan ayahnya Darmasil lebih jahat, lebih kejam, maksiatnya tambah luar biasa. Mengadakan pesta rakyat, pesta perzinaan, kumpul laki dan perempuan. Tidak ada satupun orang yang bisa memberikan dakwah kepadanya. Akhirnya Nabi Nuh masuk di situ, gagal juga, sampai meninggal dunia juga karena didoakan oleh Nabi Nuh. Ketiga yang bernama Tohordus ini juga lebih kejam, lebih jahat daripada ayahnya. 3 kali generasi, 3 kali kerajaan zaman Nabi Nuh, 3-tiganya tidak ada yang mengikuti ajarannya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Hadirin yang berbahagia, singkat cerita, Nabi Nuh memohon kepada Allah, ya Allah, aku sudah tidak kuat lagi menjadi nabi. Istriku, anakku, masyarakatku, tokoh-tokohnya tidak Allah yang mengikuti ajaranku. Maumu apa wahai Nuh? Mauku ya Allah, pokok orang-orang yang beriman biar ikut aku. Tapi yang tidak beriman ya Allah, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudillu ibadaka walam yalidu illa fajiron kafaro. Wahai Allah, aku sudah tidak percaya lagi dengan umat manusia. Semuanya kafir kepadamu ya Allah. Dari mulai ayahnya sampai anaknya sampai cucunya, semua masyarakatnya, tidak ada satupun yang beriman kepadaku ya Allah, kepadamu ya Allah. Nanti kalau lahir pasti kembali kafir lagi seperti ayahnya. Maumu apa wahai Nuh? Hancurkan mereka itu ya Allah. Tak dihancurkan, Nabi diperintah oleh Allah. Oke, mulai sekarang menanam kau pohon. Nanti kalau pohon itu sudah besar, kira-kira seukuran 1 meter, kemudian kamu tebang.
nanti kau buat perahu, nanti aku akan turunkan banjir, hujan 40 hari. Singkat cerita, karena Nabi Nuh yang minta dihancurkan, Nabi Nuh juga dihukum oleh Allah agar sengsara membuat perahu. Berapa tahun? Selama 400 tahun. Ada yang mengatakan selama 40 tahun menanam kayu, kemudian sampai dibimbing oleh Allah membuat perahu yang besar. Hadirin yang berbahagia, setelah dihitung-hitung selama 950 tahun umat Nabi Nuh hanya sekitar 70 manusia, 70 jin, 70 makhluk-makhluk yang lain. Subhanallah, alhamdulillah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.